Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah memperbolehkan perayaan Hari Natal bagi umat Nasrani yang tinggal di Arab Saudi. Dari mana saya dapat berita itu? Dari Arab News, media resmi pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Arab News mengatakan, expats and locals welcome cheerful spirit of Christmas in Saudi Arabia in new era of tolerance and openness. Dia menceritakan nih di sini bahwa toko-toko kue di Arab Saudi itu menjual berbagai kue-kue kebutuhan peringatan Natal. Sementara penganut Salafi Wahabi di Indonesia melarang orang untuk menerima order kue untuk peringatan Natal. Coba dibayangkan, alasannya itu mengganggu akidah. Ini dikatakan oleh salah seorang ustadz Salafi Wahabi. Sementara di Saudi justru Natal itu betul-betul disediakan berbagai atribut, bahkan toko-toko menjual kue-kue Natal. Bahkan mall di Riyadh yang menempatkan pohon cemara hiasan Natal. Ini beritanya, Arab News. Mengapa saya selalu mengaitkan Salafi Wahabi dengan Saudi? Karena ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu dulu dibiayai, dibeasiswai, disekolahkan oleh pemerintah Arab Saudi di Arab Saudi. Ideologi-ideologi itu semua tergantung dari kekuatan-kekuatan politik, siapa yang membiayai, siapa yang mencekoki. Salafi Wahabi hari ini betul-betul merasa kebingungan karena ternyata Saudi sudah berubah, Saudi sudah terbuka. Pangeran Muhammad bin Salman sudah sadar akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama Salafi Wahabi Saudi yang sejak dulu membangga-banggakan bahwa dia adalah penganut Islam yang paling otentik. Tapi hari ini semuanya dirubah. Pertanyaannya, ada nggak ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang berani menghujat pemerintah Kerajaan Arab Saudi? Saya tantang, berani nggak? Nggak bakal berani. Saya tantang, hujatlah Pangeran Muhammad bin Salman. Berani nggak? Nggak berani. Apalagi ingat suatu saat, ini Natal sudah diperbolehkan. Sungguh anomali orang-orang Salafi Wahabi di Saudi maupun di sini masih mengharamkan peringatan Maulid, sementara Natal sudah diperbolehkan. Suatu saat pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan memperbolehkan peringatan Maulid. Saya yakin itu. Saya tunggu reaksi orang-orang penganut Salafi Wahabi yang mengharamkan Maulid di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tidak bisa mengingkari bahwasanya erat hubungan antara Islam dan tanah Arab, di mana agama Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di tanah Arab. Kitab Al-Quran berbahasa Arab, diturunkan kepada orang Arab. Akan tetapi apakah semua orang yang ada di Arab kemudian beragama Islam? Dan apakah kemudian kebiasaan orang-orang di Arab, kemudian adat orang Arab, kebijakan pemerintah Arab pasti sesuai dengan syariat Islam? Dan wajibkah diikuti oleh kaum muslimin? Tentu jawabannya tidak. Sehingga ketika ada orang yang mempunyai pemikiran seperti itu, maka dia jahil. Dia bermain logika, akan tetapi agama Islam ini bukan sebatas logika. Dan harus diketahui bahwasanya kiblat seorang muslim di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam beragama itu jelas bahwasanya kiblatnya adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus soleh. Sehingga apa yang dikatakan oleh Islah Bahrawi sebenarnya ini menunjukkan kejahilan dia sendiri, di mana pemerintah Arab Saudi membolehkan perayaan Natal, dan itu wajar karena memang tidak semua manusia yang ada di sana beragama Islam. Dan memang Islam ini memberikan hak kepada orang non-muslim untuk menjalankan agama mereka. Islam tidak pernah memaksa orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, mengikuti syariat Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Jadi tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Karena apa? Karena sudah jelas antara yang benar dengan yang batil.
Karenanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kuat, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi pemerintah Arab Saudi kemudian pada saat ini membolehkan umat Kristiani untuk merayakan Natal, iya. Bahkan di Indonesia pun umat Muslim semuanya ini membolehkan umat Kristiani merayakan Natal mereka. Tidak ada yang melarang. Meskipun orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang beraliran Salafi Wahabi, mereka pun tidak pernah melarang umat Kristen untuk merayakan Natal. Boleh dibuktikan. Mana ada kemudian orang-orang yang dikatakan Salafi Wahabi menyerukan bahwasanya umat Kristen tidak boleh merayakan Natal. Tidak ada sama sekali. Yang mereka sampaikan hanyalah menjelaskan bagaimana hukum seorang Muslim mengucapkan Natal. Dan mereka menjelaskan bahwasanya hukumnya haram. Begitu juga dengan pemerintah Arab Saudi. Mereka tidak ada fatwa ulama mereka yang membolehkan umat Muslim mengucapkan selamat Natal. Jadi sangat jauh apabila diartikan dengan dibolehkannya umat Kristen di Arab Saudi merayakan Natal, berarti pemerintah Arab Saudi memberikan fatwa dibolehkan umat Muslim mengucapkan selamat Natal. Ini sangat jauh perbedaannya. Dan apakah pelaku bisnis yang ada di Arab Saudi semuanya kaum muslimin? Tentu bukan. Sehingga tidak mengherankan ketika ada yang menjual pernak-pernik Natal di sana. Dan kemudian ketika di Indonesia ada dai yang demi menjaga akidah untuk kehati-hatian sehingga menganjurkan untuk tidak menerima orderan kue dan pernak-pernik Natal, itu pun mereka tidak pernah memaksa. Jangankan masalah seperti itu, ketika ada seorang dai yang mengatakan, menjelaskan tentang hukum mengerjakan sholat, bahwasannya sholat itu adalah wajib, meninggalkannya adalah perkara dosa yang besar, di mana dosanya lebih besar dari dosa mencuri, berzina, membunuh. Apakah kemudian mereka memaksa jamaahnya untuk mengikuti? Tentu tidak. Kewajiban mereka hanya menyampaikan. Perkara umat mau mengikuti atau tidak, itu hak mereka. Urusan mereka dengan Allah, bukan dengan dai tersebut. Mereka para dai yang ada di negeri ini khususnya, yang mereka sampaikan adalah syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan semata-mata berdasarkan Arab Saudi dan pemerintahannya. Tidak karena pemerintah Arab Saudi yang selama ini telah memberikan kepada mereka banyak kemudahan di dalam menuntut ilmu, kemudian mereka mengabdikan sepenuhnya kepada pemerintah Arab Saudi, mengikuti setiap ucapan dan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Tidak. Salah besar apabila kemudian disimpulkan seperti itu. Mereka merdeka di dalam menjalankan syariat Islam tanpa intimidasi, baik di dalam masalah iman, ilmu, amal, dan juga dakwah mereka. Dakwah mereka ini tidak pernah dikaitkan sama sekali dengan kepentingan politik seperti yang dikatakan oleh Bahrawi. Berbeda dengan dai-dai yang mereka itu begitu besar cinta mereka terhadap harta, kedudukan, sehingga mereka seperti peliharaan yang dikasih makan enak, dikasih tempat tinggal yang enak, kemudian apa kata tuannya semuanya diiyakan. Dan yang seperti itu bukanlah sifat seorang muslim, terlebih seorang dai. Seorang dai harus hanif, lurus, tidak boleh berdakwah demi kepentingan politik. Kalau Bahrawi mungkin memiliki karakter yang seperti itu, tapi mereka, para dai yang diberikan julukan Salafi Wahabi, insya Allah mereka jauh dari sifat-sifat yang seperti itu. Mereka tidak akan mudah terombang-ambing oleh kebijakan-kebijakan politik, karena standarisasi mereka di dalam beragama itu jelas. Sesuai dengan syariat Islam kerjakan, tidak sesuai maka tinggalkan. Begitu juga terhadap setiap kebijakan pemerintah. Bukan hanya Arab Saudi.
Karena rujukan beragama itu bukanlah negara Arab Saudi. Dan seperti yang kita ketahui, mereka yang disebut sebagai Salafi Wahabi, di dalam dakwahnya mereka tidak pernah membenarkan menghujat pemerintah. Jadi hanyalah sebuah khayalan apabila Bahrawi menunggu orang-orang yang dikatakan Salafi Wahabi menghujat pemerintah Saudi ketika mereka membolehkan perayaan Natal, kemudian membolehkan maulid, tahlilan dan sebagainya. Karena mereka lebih mementingkan bagaimana memposisikan diri mereka di hadapan Allah nanti, dan mengajak kepada kaum muslimin bagaimana agar selamat dunia dan akhirat. Oleh karenanya perlu diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya di tanah Arab, khususnya Mekah dan Madinah, tidak semuanya berisi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana tetap ada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang memusuhi agama Allah yang mulia. Akan tetapi akan datang suatu waktu mereka akan terusir dengan sendirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal Madinatu kalkir, tungfi khobasaha, wayang sahu toyibaha." Sesungguhnya Madinah itu seperti pandai besi yang akan membersihkan semua kotoran-kotoran dan kemudian akan memurnikan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya kaum muslimin, marilah kita senantiasa menuntut ilmu syar'i, agar di dalam beragama kita memiliki keyakinan yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh provokasi-provokasi yang datang dari manapun. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.